Saudaraku, Nadiem Makarim resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kementerian Pendidikan periode 2019-2022. Berikut informasi selengkapnya. Saudaraku, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Mendikbudristek Nadiem Makarim resmi berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019-2022. Status tersebut dipastikan setelah Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Iketut Darpawan menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim. Dalam putusannya, Hakim menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon. Dalam perkara bernomor 119-PIT-PRA-2025 PNJKT-Sel, Majelis Hakim telah memeriksa seluruh berkas permohonan dari pihak Nadiem serta jawaban dari Kejaksaan Agung atau Kejagung. Pertimbangan juga mencakup pendapat dua ahli hukum, yakni Khairul Huda dari Universitas Muhammadiyah Jakarta atau UMJ, yang dihadirkan pihak Nadiem, dan Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI yang dihadirkan oleh Kejagung. Hakim menilai penyidikan yang dilakukan Kejagung telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Upaya pengumpulan bukti dinyatakan sah secara hukum karena dilakukan untuk memperjelas tindak pidana dan menemukan tersangka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa Kejagung telah memiliki 4 alat bukti yang sah, sesuai dengan pasal 184 KUHP untuk menetapkan Nadiem sebagai tersangka. Dengan demikian, tindakan Kejagung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dinyatakan sah menurut hukum. Sementara itu, tim kuasa hukum Nadiem menilai penetapan tersangka tersebut cacat prosedur. Mereka menyoroti bahwa surat perintah penyidikan atau sprindik dan surat penetapan tersangka diterbitkan pada tanggal yang sama, yakni 4 September 2025 bersamaan dengan pelaksanaan penahanan. Pihak Nadiem juga menilai Kejagung tidak menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sebelum penetapan tersangka dan belum melampirkan hasil audit kerugian keuangan negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tim kuasa hukum menilai langkah Kejagung sebagai tindakan sewenang-wenang dan tidak sesuai dengan prosedur hukum acara pidana. Mereka menegaskan bahwa Nadiem tidak memperoleh keuntungan pribadi dari proyek digitalisasi pendidikan tersebut. Dalam permohonannya, tim hukum meminta agar penetapan tersangka terhadap Nadiem dibatalkan. Jika perkara tetap berlanjut ke tahap penuntutan, mereka mengusulkan agar penahanan diganti dengan penahanan kota atau rumah.